There is no fear, 'cause I believe. There is no doubt, 'cause I have seen your faithfulness, my fortress, over and over. I have a hope found in. Shalom saudaraku, dalam rangka Jubileum 50 tahun Sinode Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kita akan mengadakan 5G Conference dari jam 1 siang sampai jam 6 sore yang bisa diikuti oleh para hamba Tuhan, para pengurus jemaat, dan juga generasi muda. Para hamba-hamba Tuhan yang diurapi akan menyampaikan di dalam sesi umum dan juga di dalam workshop hal-hal yang sangat berguna bagi kita sekalian, dan ini terbuka untuk denominasi apapun juga. Daftarkan diri saudara sekarang di link berikut ini, dan tanggal 6-nya jam 7 sampai 9 malam kita akan mengadakan celebration melalui YouTube, yaitu merayakan Hari Ulang Tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Saya harap saudara semua bisa mengikutinya dan memberitahukan kepada semua orang. Dan untuk tanggal 6 tidak perlu pendaftaran dan tidak dipungut biaya. Tuhan Yesus memberkati. Your name, I have a strength found in your grace, your faithfulness, my fortress, over and over. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh satu kebahagiaan kita berjumpa kembali dalam Arauna Online Service. Tanpa terasa kita di penghujung bulan September tahun 2020, tahun yang luar biasa, tahun berkat Tuhan, tahun pemenuhan janji Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, Engkau menyertai kami. Kami sehat-sehat, kami baik-baik saja. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini, Engkau ada dalam rumah kami masing-masing, Engkau ada dalam hati kami. Ini saatnya Tuhan kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami. Dan kiranya Tuhan lewat firman-Mu juga Tuhan, hidup kami diubahkan, dibentuk kembali dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau Tuhan, karena Engkaulah Tuhan, Raja kami dan Tuhan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Katakan seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi. Yes. Seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, Tuhan, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Dahsyat Kau Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan.
pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh, oh. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Firman Tuhan ya dan amin dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Percaya, yakinan bahwa nyata si Tuhan nyata dalam hidup kita. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, oh. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan segenap hati, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, oh. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeah. Dahsyat Kau Tuhan. Yeah. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Mari masuk dalam hadirat-Nya dengan kuasa darah Yesus. Haleluya, haleluya. Into your hands I come in again with all I am for You, Lord. You hold my world in the palm of Your hand, and I am Yours forever. Oh, Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with You, Jesus. I walk with You wherever You go. Through tears and joy, I'll trust in You, and I will live in all of Your ways and Your promise forever. Oh, Jesus, I I belong to You. You're the reason that I see, the reason that I see. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, reason that I see with all
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I sing. With all I am, I worship you, Jesus. You're the reason that I sing. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Haleluya. Engkau dahsyat di tempat ini Tuhan. Engkau bertahta dalam setiap rumah kami, dalam setiap hati kami, dalam setiap hidup kami. Engkau alasan kami melakukan ini semua Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat memulihkan kami, membebaskan kami, dan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami kini percaya di mana ada kehadiran Allah yang nyata, maka kuasa iblis dikalahkan dan dihancurkan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Shalom, salam sejahtera. Saudara sekalian yang kekasih, saya tetap percaya di masa-masa pandemi ini tidak berubah kuasa dan kasih Tuhan. Saya selalu katakan bahwa Tuhan Yesus tetap sama sebelum masa pandemi, selama kita menjalani ini, dan nantinya pandemi ini bisa lebih teratasi. Dan saya yakin saudara sekalian juga dalam pemeliharaan Tuhan, apapun kondisi kita up and down, di keadaan yang paling sulit pun tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Saudara, bagi jemaat Arauna yang kekasih, tanpa terasa maka minggu ini kita sudah selama 6 bulan kita melayani, kita berjuang, kita bekerja bersama-sama dalam tim untuk online service, untuk ibadah online dari Arauna. Kita perlu beri tepuk tangan buat diri kita semua, tim-tim yang terlibat dan juga seluruh jemaat yang mendukung. Amin, saudara, bahwa Tuhan Yesus membuktikan kesetiaannya, dan saya amazed, saya tidak habis berpikir bahwa kita dimampukan untuk sampai di titik ini. Kita terus
melayani Tuhan lewat media, lewat ibadah online, dan saya berdoa supaya saudara sekalian siapapun dan dimanapun engkau berada, engkau tetap komitmen, engkau tetap sama-sama beribadah dan saudara terhubung dengan Tuhan, dan selama ibadah online ini ada kekuatan dan urapan Tuhan yang terus bekerja. Yang percaya katakan amin. Yes, saudara. Nah, saudara, hari ini saya memberi judul tentang menunggu. Kalau kita mendengar kata menunggu, maka reaksi setiap orang itu akan berbeda-beda, betul saudara? Nah, menunggu dan subtemanya adalah menanti-nantikan Tuhan. Saudara, di dalam proses membangun sebuah bangunan, saya tahu bahwa kalau bangunan itu dicor, dasar-dasarnya atau tiang-tiangnya atau bagian-bagian bangunan itu dicor, saudara, maka ada waktu tertentu. Maka itu harus ada waktu menunggu, tidak boleh langsung dibuka kayu-kayu penyangganya. Dan kita tahu ada beberapa banyak kecelakaan atau masalah bangunan bisa runtuh waktu diselidiki, ternyata karena waktu antara cor itu dikerjakan sampai itu bisa dibuka dan dikerjakan lebih lanjut, itu tidak cukup waktu. Maka kata menunggu, kata menanti pun menjadi satu faktor penting di dalam struktur bangunan waktu sebuah bangunan itu akan dikerjakan, supaya tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betapa penting kata menunggu, betapa penting jeda waktu tertentu untuk sebuah struktur bangunan itu bisa terjadi dengan baik, terbangun dengan baik. Berikutnya saudara, kita juga tahu bahwa Alkitab banyak menjelaskan atau memberi perumpamaan tentang layaknya kehidupan kita itu seperti Raja Wali, saudara, eagle. Burung Raja Wali itu punya kekhususan, pada waktu tertentu dia akan naik ke gunung yang tinggi, ke gunung batu biasanya, dan sendirian di situ. Dia merontokkan bulunya, dia membentur-benturkan paruhnya di batunya untuk muncul nantinya paruh yang lama tanggal dan bulu yang baru, paruh yang baru. Dan itu melibatkan waktu menunggu, menanti. Yang penting juga, ada banyak orang begitu kata menunggu, kata menanti, maka itu menjadi sebuah masa, sebuah waktu drainers, mengeringkan, menyakitkan. Tapi dunia secara umum, alam secara umum mengajarkan kita bahwa di setiap keadaan, di setiap kondisi kata menunggu itu selalu dibutuhkan. Nah saudara, mari kita buka dalam Yesaya 40 ayat 31, ayat tema kita pagi hari ini atau siang hari ini atau malam hari, kapanpun saudara beribadah bersama-sama dengan keluarga dan mungkin rekan saudara. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang, perhatikan ini, yang menanti-nantikan Tuhan. Tidak dikatakan situ tetapi orang yang membangun rohnya, tidak dikatakan situ orang yang banyak berdoa. Meskipun itu juga salah satu faktor penting, tapi Yesaya 40:31 mengatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menunggu-nunggu Tuhan. Dikatakan apa hasilnya? Mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali. Masih ingat kisah tadi? Raja Wali ada satu masa tertentu, dia harus merontokkan bulunya, dia harus sakit secara fisik, dan kemudian setelah itu lewat bulunya tumbuh yang baru, bagian-bagian tubuhnya baru, cakarnya menjadi cakar yang baru tajam, dan dia hidup lebih lama lagi. Dikatakan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka, siapa itu mereka saudara? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sudah bisa lihat di layar saudara. Siapa itu mereka? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru itu. Dikatakan selanjutnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya yakin ayat ini menjadi relevan. Kita ada di sebuah masa penantian. Bahkan organisasi dunia mengatakan pandemi ini bisa sampai 2022. Saya tidak bisa membayangkan betapa itu sebuah kabar yang mungkin itu melemahkan iman kita. Bukankah kita sedang relevan? Kita sedang menunggu, kita sedang ada masa penantian. Ada dikatakan orang yang bukan menunggu di dalam kesulitan, merenungi nasib, merenungi keadaan, makan berita terus, berita yang melemahkan iman, melemahkan tubuh saudara, melemahkan roh saudara. Tetapi dikatakan orang yang menunggu dengan menanti-nantikan Tuhan, dikatakan mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Yang percaya katakan amin. Nah saudara, kata menanti-nantikan itu di dalam bahasa aslinya dipakai kata kafah. Q-A-V-A-H, kafah. Katakan sama-sama kafah. 2, 3, kafah ya. Apa arti kafah saudara? Bind together by twisting with God. Artinya twisting itu dijalin, dikepang ya. Masih ingat kalau punya anak yang rambutnya panjang, anak gadis, dikepang seperti itu. Nah, kafah itu adalah diikat bersama dengan Tuhan dengan dijalin, dikepang. Ada satu ayat di Pengkhotbah bahwa tali 3 lembar itu tidak lemah, kuat. Ya. Kita diikat, di twisting, dijalin bersama Tuhan. Kafah artinya di situ diikat bersama secara terjalin, dikepang dengan Tuhan. Nah, saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bukan pengangguran, melamun, terus kemudian bertapa, memisahkan diri jadi orang yang antik, bukan. Tapi menanti-nantikan Tuhan, membangun kekuatannya di dalam Tuhan. Dikatakan di situ bahwa itu seperti dijalin, dikepang, disatukan dengan Tuhan. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 6, saudara, di situ Yesus menggambarkan bahwa dirinya itu adalah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang besar, pokok anggur yang utama, dan saya dan saudara itu adalah carang, ranting-rantingnya. Kalau saudara melihat tanaman anggur, maka pokok anggur ya, batang utama dengan ranting-ranting carangnya itu hampir sulit untuk ditemukan karena itu benar-benar bersatu, terjalin, terlilit seperti itu. Dan Tuhan katakan apa? Di luar Tuhan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kenapa menanti-nantikan Tuhan itu penting? Membangun hubungan, mengeratkan roh kita dengan Tuhan penting. Karena di luar Kristus, di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa mengerjakan semuanya karena kita ahli, karena kita mampu. But Tuhan katakan, aku pokok anggur, Yesus itu pokok anggur. Di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah saudara, dari Yesaya tadi dikatakan, ayat yang ke-31 tadi dikatakan, apa hasil dari kafah? Apa hasil dari twisting together with God itu? Yang pertama dikatakan mendapat kekuatan baru. Dalam terjemahan lain dikatakan selalu disegarkan, renewed by spirit. Saudara, kalau saudara sering mengikuti khotbah-khotbah saya sering mengatakan ini, bahwa manusia itu dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Kita memberi makan tubuh kita dengan luar biasa, berolahraga itu bagus. Minggu lalu kita sudah mendengar khotbah dari Bapak Gembala yang luar biasa. Saya sarankan saudara untuk yang belum atau bahkan yang mau mendengarkan kembali, saya bisa ulang-ulang sebuah khotbah sampai itu menjadi daging yang mengubah. Nah, kita bisa memperhatikan tubuh kita, tapi kita lupa kadang-kadang memperhatikan roh kita. Jadi katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru, selalu disegarkan, renewed by spirit. Yang berikutnya hasil dari kafah apa? Semakin naik Tuhan dan kekuatan Roh Kudus membawa kita ke tempat yang lebih tinggi, the next level. Sebuah pesawat saudara, pada waktu cuacanya buruk, beberapa kali dalam penerbangan cuaca yang buruk, maka biasanya pilot yang berpengalaman itu kan menaikkan altitude, menaikkan ketinggian, di mana angin, cuaca itu tidak terlalu punya pengaruh pada waktu ketinggiannya berbeda. Nah, orang-orang menanti-nantikan Tuhan, fokusnya kepada Tuhan, hatinya tidak gampang diombang-ambingkan karena renewed by spirit, rohnya dikuatkan. Dan apa akibatnya saudara? Yaitu dibawa ke tempat lebih tinggi, the next level. Kita gak berputar-putar dari stres kepada stres, dari frustasi kepada frustasi, dari emosi kepada emosi, dari kekecewaan kepada kekecewaan, tidak. Tetapi dibawa, bisa mengalami keadaan yang down, drop, menurun, lembah, tetapi tidak lama di situ. Pada waktu di twisting, dikepang bersama Tuhan, di binding dengan Tuhan, kita diangkat level kerohanian kita, spirit kita. Dan apa hasil berikutnya dari kafah? Tidak menjadi lesu dan lelah. Kita bisa lelah dalam fisik kita saudara, tapi karena roh kita dikuatkan dalam menanti-nantikan Tuhan saudara, dalam perjalanan rohani dan kehidupan, orang-orang yang kafah dengan Tuhan itu tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya
Hasil dari kafah adalah belajar taat. Taat itu biar dibolak-balik tetap taat, saudara. Ketaatan di masa-masa seperti ini sangat-sangat teruji. Masa sulit seperti ini menunjukkan betul kualitas dasar bangunan kehidupan seseorang. Apakah pasir atau batu? Bagaimana dengan keadaan saudara? Kalau engkau dimanapun kau berada hari ini, engkau ada dalam satu kondisi yang lemah, seperti burung raja wali itu lagi capek, lagi sakit karena Tuhan sedang memperbaharui kekuatanmu. Kuatkan rohmu, terikat dengan Tuhan saat ini. Saudara, ada satu kata-kata bijak yang saya tuliskan seperti ini. Let go and let God. Let Him take over your life and run it. He knows how. Saudara, lepaskan, apa yang perlu dilepaskan saudara? Beban. Dan izinkan, biarkan Tuhan mengambil alih hidupmu dan menjalankannya. Karena Tuhan tahu bagaimana caranya. Saya katakan, kita terbatas tahu hidup kita sebulan, setahun, 2 tahun setelah ini. Bahkan sejam atau 1 menit setelah ini. Tapi He knows how to run our life. Dia tahu bagaimana caranya mengatur seluruh kehidupan kita. Nah saudara, kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Saudara masih ingat di perjanjian lama bahwa mereka dituntun di padang gurun itu lewat tiang awan dan tiang api. Kalau pagi dengan tiang awan melindungi mereka dari cuaca panas yang ekstrim di padang gurun. Kalau malam dari tiang api melindungi cuaca dingin yang ekstrim di padang gurun. Apa yang penting, apa yang kita pelajari dari kisah perjalanan di padang gurun? Di waktu penantian, dari Mesir dengan spektakuler, dari kehidupan yang lama dan spektakuler kita di bawah Tuhan. Tapi kita seperti masa-masa ini, masa-masa pandemi ini, kita seperti ada di sebuah padang gurun. Kita sudah masa penantian, perjalanan. Nah saudara, yang pertama yang penting dari belajar dari perjalanan bangsa Israel. Mereka dituntun oleh tiang awan dan api. Yang pertama adalah melihat dengan fokus. Kita perlu fokus, mata kita tertuju pada Tuhan. Katakan sama-sama fokus, 2, 3. Fokus, apa yang kita fokuskan itu yang kita akan lihat semakin jelas. Seperti kamera, kalau kita gak fokus semua blur, tapi waktu kita fokus segala sesuatu semakin hari semakin berjalannya waktu semakin jelas. Kenapa seringkali orang kemudian tidak stabil? Kenapa seringkali orang kemudian di pelayanan, di pekerjaan Tuhan, bahkan mungkin di karir kehidupan pribadi tidak stabil? Karena fokusnya mulai goyah, matanya tidak tertuju kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 1-2 mengatakan itu. Kita perlu mata kita fokus tertuju kepada Tuhan. Apa yang paling banyak kita lihat itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Saya sudah berbulan-bulan bahkan saudara sama sekali hati-hati dan bijak melihat berita, mendengar berita, membaca berita. Yang kedua dari perjalanan bangsa Israel, apa yang penting? Mereka harus setiap saat sigap. Apa itu sigap? Siap, peka dan siaga kapan awan dan api, tiang awan dan tiang api itu bergerak saudara. Karena Tuhan bisa langsung ya bergerak seperti itu. Dan mereka harus punya kesiapan, kesiagaan, kepekaan. Kita tidak larut dalam kondisi pandemi, larut dalam situasi kebosanan, tekanan. Lihat tiang awan dan tiang api. Di situasi yang seperti ini pun Tuhan masih menuntun. Dia masih bekerja dalam hidup saya dan saudara. Para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, kalau engkau lelah secara roh pada saat ini, izinkan Roh Kudus, izinkan Dia renew it your spirit, memperbarui rohmu, fokus kembali kepada Tuhan. Yang berikutnya, mereka belajar menanggalkan beban saudara dan dosa. Saudara bisa bayangkan, mereka harus perjalanan sewaktu-waktu bergerak, mereka gak akan mungkin disibukkan dengan barang-barang yang gak penting. Beban itu apa sih saudara? Segala sesuatu yang membuat kita gak bisa jalannya cepat di dalam Tuhan. Beban itu apa sih? Segala sesuatu yang membuat kita letih yang bukan dari Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu tanggalkan dosa. Apa yang membuat hidupmu berat? Dosa saudara. Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Dosa adalah melakukan hal-hal yang Tuhan benci. Bagaimana dengan waktu-waktu kesendirianmu?
Bagaimana dengan menjaga kekudusan di dalam kehidupanmu? Karena itu tanpa kekudusan kita nggak bisa lihat Tuhan. Kalau kita nggak bisa lihat Tuhan, kita nggak bisa lihat pertolongannya, keajaibannya, pribadinya. Saya berdoa saat ini kekuatan Roh Kudus menguatkan engkau fokus kepada Kristus, Christ Center, bukan fokus kepada yang lain. Nah, saudara, ada catatan saudara di dalam di layar saudara tentang elastisitas rohani yang tinggi. Bangsa Israel harus punya elastisitas rohani yang tinggi, sama dengan kita. Kita mesti elastis, kita mesti fleksibel, rohani kita yang tinggi. Total kita sebuah keadaan kita semua berbeda. Nah, dalam rumus elastisitas saudara, itu sama dengan stres, yaitu tekanan berbanding dengan strain, regangan saudara, kefleksibelan. Semakin sebuah benda atau barang itu fleksibel, daya regangnya bagus, semakin dia akan lebih kuat menanggung tekanan saudara. Apakah daya juang atau daya saudara menanggung tekanan masih kuat? Kafahlah dengan Tuhan. Ya, jadi elastisitas itu adalah hasil dari perbandingan antara tekanan dengan kemampuan untuk meregang. Contoh karet, kalau kualitas karetnya bagus, diregangkan mau segimana pun dia nggak gampang putus. Sama di masa-masa seperti ini terlihat, teruji kualitas kekuatan kita. Kualitas kita menghadapi stres, kualitas kita menghadapi emosi kita yang up and down, kualitas menghadapi tantangan di dalam pelayanan, ketidaknyamanan. Semakin engkau punya elastisitas rohani yang tinggi, semakin punya kekuatan ilahi. Christ Center itu membuat engkau tahan di dalam stres yang tinggi juga. Di Bilangan 9 ayat 18 sampai 19, mari kita baca bersama-sama saudara. Atas titah Tuhan, perhatikan saudara, jadi kapan mereka bergerak di padang gurun itu? Kalau Tuhan perintahkan atas titah Tuhan, orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam, jadi kalau tiang awan atau tiang apinya diam di atas kemah suci tempat imam membakar korban, ya, mereka tetap berkemah, mereka diam, mereka cuma lihat fokus tiang awan, tiang api. Perhatikan ini, apabila awan itu lama tinggal, oh ternyata ada keadaan di mana tiang awan dan tiang api itu bisa lama di satu tempat. Mungkin relevan juga ya dengan hari ini, pandemi ini lama, nggak tahu sampai kapan saudara. Ya, tapi kita percaya, kita berdoa supaya Tuhan buat mujizat, sewaktu-waktu Tuhan bisa lalukan virus pandemi ini. Amin saudara. Nah, waktu lama tinggal di sebuah tempat, maka dikatakan di Bilangan 9, 18, 19 saudara, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Yang pertama, di masa menunggu itu mereka memelihara kewajiban. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita kerjakan, tidak peduli apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisinya. Kewajiban saudara, kewajiban saya di hadapan Tuhan. Kewajiban saudara dalam pelayanan kepada Tuhan. Kewajiban saudara di dalam mengelola rumah tangga dan keluarga. Kewajiban saudara di dalam menjalankan pekerjaan talenta dan bisnis saudara. Kewajiban saudara dan saya mengelola keuangan, memberi apa yang menjadi milik Tuhan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita tetap kerjakan, tidak peduli situasi dan kondisinya. Saudara. Dan waktu menunggu itu, bangsa Israel diuji apakah mereka tetap mengerjakan kewajibannya, bukan kepada manusia saudara, kepada Tuhan. Dan yang kedua, mereka tidak berangkat, mereka enggak bergerak. Bukankah masa menunggu seringkali menjadi pergumulan, perjuangan yang tidak mudah. Tapi justru di situ Tuhan begitu dekat dengan saya dan saudara. Mazmur 25 ayat ke-14, saya hampir sampai di akhir khotbah saya pada hari ini saudara. Mari kita baca sama-sama Mazmur 25 ayat 14, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, di masa penantian yang sepertinya panjang, lorong yang begitu gelap, hari-hari ini ada banyak orang yang mulai putus asa. Sampai kapan? Saudara, ada banyak orang bertanya, apa yang membuat kuat? Apa yang membuat bisa bertahan di masa-masa yang sulit, saudara?
Ini rahasianya. Kafah dengan Tuhan. Dan Mazmur 25:14 dikatakan Tuhan tuh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Takut akan itu bukan ketakutan yang negatif. Menghormati Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Tuhan tidak jauh, tidak peduli situasi dan kondisi kita, tapi Tuhan bergaul karib. Karib artinya BFF, best friend forever dah gitu. Tuhan itu dekat. Ada banyak orang seringkali dia merasa kesepian, emptiness, ada kekosongan di sarang. Itu banyak orang mengalami itu, saudara. Pertanyaan saya, padahal Tuhan karib, Tuhan deket. Kalau kata anak sekolah minggu, anak kakak pikir Tuhan ada dalam hatiku. Ya, Tuhan karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang lain bisa gak dengar, tapi orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, janji Tuhan itu diberitahu. Apa sih yang membuat saya dan saudara bisa kuat di masa-masa yang sulit? Waktu kita dengar firman Rema, waktu kita dengar Tuhan bicara, waktu kita tetap percaya janji-janjinya diberitahukan kepada mereka. Mereka itu siapa? Saya dan saudara. Saat ini dimanapun kau ada, dengan siapapun kau bersama-sama beribadah, kalau engkau mengalami keletihan, kelelahan seperti burung Raja Wali itu tiba-tiba harus masuk masa-masa seperti ini. Seluruh program, pelayanan, kegiatan tidak bisa dikerjakan, saudara. Atau tertunda, atau harus dirubah. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, semakin kau menantikan Tuhan, engkau tidak mudah diombang-ambingkan dengan situasi dan kondisi. Kalau engkau ada, kau sedang lemah, izinkan kekuatan kafah itu menanti-nantikan Tuhan, memperbaharui. Dan saudara, apa yang terjadi? Perjanjian Tuhan, janji-janji Tuhan akan diberitahukan, akan dinyatakan kepada kita, kepada saya dan saudara. Fokus mata kita kepada Tuhan, jangan fokus kepada yang lain. Waktu Petrus melihat fokus matanya kepada ombak, Alkitab katakan dia mulai tenggelam. Tapi begitu dia bilang, Yesus tolong aku. Matanya kembali melihat Yesus, melihat Tuhan di situasi yang tidak mudah. Petrus tidak tenggelam. Rasanya mau nangis saya katakan seperti ini, saudara. Keadaannya tidak mudah, tapi yakinlah Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Mari kita tundukkan kepala. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Kalau engkau membutuhkan beban doa atau bantuan doa, di media-media sosial ada nomor-nomor WhatsApp yang hanya untuk komunikasi secara tertulis. Engkau bisa menyampaikan beban-beban doamu. Kalau engkau lemah, kalau engkau kuat, bahkan engkau ada di masa-masa yang paling lembah, izinkan saat ini Tuhan mengurapi, Tuhan menguatkan. Kafah dengan Tuhan. Bind together by twisting, dilekatkan dengan Tuhan. Bahkan kau hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, izinkan Tuhan menyegarkan kembali hidupmu. Hambamu berdoa saat ini Tuhan, dimanapun dengan siapapun kami bersama-sama beribadah, kekuatan ilahi, supranatural itu terjadi. Kalau kami in Christ di dalam Tuhan, kami ada dalam Kristus, Tuhan kami belajar untuk kafah, kami belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Kekuatan-Mu dialirkan, air kehidupan, kesejukan-Mu dialirkan Tuhan. Sembuhkan yang sakit saat ini Tuhan. Bebaskan mereka yang sedang ragu-ragu. Lepaskan mereka yang sedang ada dalam sebuah tekanan, ikatan Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan. Jadikan kami berkat Tuhan dimanapun kami ada. Waktu kami bisa melewati masa-masa sulit ini, kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Kami bisa menguatkan saudara-saudara seiman yang lain. Kami mengangkat tangan untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang berdaulat, Engkau yang mengendalikan seluruhnya. Kami mengizinkan, kami membiarkan Engkau Tuhan yang menjalankan hidup kami. Karena Engkau tahu yang terbaik. Engkau tahu bagaimana menolong bangsa ini. Engkau yang akan memulihkan seluruh area. Engkau yang akan melindungi dari krisis ekonomi. Engkau yang akan melindungi bangsa ini dengan cara yang ajaib. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Mari ambil waktu beberapa saat tenang di hadapan hadirat Tuhan. Kafah dengan Dia. Mari angkat kedua belah tangan saudara. Terima berkat dari Tuhan
Saya berdoa dari Roma 15 ayat yang ke-13, saudara dimanapun kau ada, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita bersama, saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu, saya dan saudara berlimpah-limpah-limpah dalam pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, kita bertemu lagi minggu depan.